Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Hari ini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis keputusan investasi. Pertama-tama, perkenankan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Cikwita Salsabila, NPM 1910104889. Yang kedua ada Amin Makmuroh, NPM 1910104087, dan yang terakhir ada Kurniadani Yudita, NPM 1910104088. Langsung ke materinya. Yang pertama, apa sih investasi itu? Investasi merupakan penanaman dana yang dilakukan oleh suatu perusahaan ke dalam suatu aset atau aktiva dengan harapan memperoleh pendapatan di masa yang akan datang. Aktiva itu dibagi menjadi dua, ada aktiva real dan aktiva non-real. Kalau aktiva real itu misalnya investasinya di tanah, gedung, mesin, dan peralatan-peralatan. Kalau aktiva non-real itu aktiva finansial, misalnya investasi ke dalam surat-surat berharga. Apa sih pentingnya keputusan investasi? Sebenarnya keputusan investasi itu sangat penting bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan karena menyangkut dana yang digunakan untuk investasi, jenis investasi yang akan dilakukan, pengembalian investasi, dan resiko investasi yang akan timbul. Aliran kas dalam investasi itu ada 3, yaitu initial cash flow atau capital outlays, yang kedua ada operational cash flow, yang ketiga ada terminal cash flow. Initial cash flow itu aliran kas yang berhubungan dengan pengeluaran kas pertama kali untuk keperluan suatu investasi. Operational cash flow itu aliran kas yang terjadi selama umur investasi, biasanya diterima setiap tahun yang berupa aliran kas masuk bersih. Yang ketiga ada terminal cash flow, yaitu aliran kas masuk yang diterima oleh perusahaan sebagai akibat habisnya umur ekonomi suatu investasi. Initial cash flow itu misalnya kita melakukan investasi pembelian mesin pabrik, maka yang termasuk capital outlays atau initial cash flow itu antara lain harga pembelian mesinnya, biaya pasangnya, biaya percobaannya, biaya balik nama kalau emang jika ada, dan biaya lain yang harus dikeluarkan mesin tersebut sampai mesin itu bisa dioperasikan atau siap dioperasikan. Nah, kalau operational cash flow itu berasal dari pendapatan yang diperoleh dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan. Perhitungan proceeds ini dipengaruhi oleh sumber modal yang digunakan. Nah, perhitungannya, investasinya jika menggunakan modal sendiri itu berarti proceeds-nya sama dengan laba bersih setelah pajak ditambah depresiasi. Kalau perhitungan yang menggunakan modal sendiri dan hutang, proceeds-nya itu sama dengan laba bersih setelah pajak ditambah depresiasi ditambah bunga dikali 1 minus pajak. Kalau terminal cash flow itu diperoleh dari nilai sisa residu dari aktiva dan modal kerja yang digunakan untuk investasi. Selanjutnya yaitu metode penilaian investasi. Metode penilaian investasi ada 5 macam, yaitu yang pertama metode accounting rate of return, yang kedua metode payback period, yang ketiga metode net present value, yang keempat metode profitability index, yang kelima metode internal rate of return. Metode accounting rate of return atau ARR. Metode accounting rate of return digunakan untuk mengukur besarnya tingkat keuntungan dari investasi yang digunakan untuk memperoleh keuntungan tersebut. Rumusnya yaitu ARR sama dengan rata-rata laba setelah pajak dibagi rata-rata investasi dikali 100. Apabila besarnya ARR lebih besar daripada biaya investasi yang digunakan, maka investasi tersebut layak untuk dilaksanakan, dan sebaliknya. Kelemahan metode accounting rate of return yaitu 1. Mengabaikan nilai waktu dari uang. Yang kedua, hanya menitik beratkan masalah akuntansi, sehingga kurang memperhatikan data aliran kas dari investasi. Yang ketiga, merupakan pendekatan jangka pendek dengan menggunakan angka rata-rata yang menyesatkan. Metode payback period atau PBP.
merupakan suatu periode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran suatu investasi dengan menggunakan aliran kas masuk neto atau proceeds yang diperoleh. Rumusnya yaitu PBP sama dengan capital outlays dibagi proceeds kali 1 tahun. Kelemahan dari metode payback period yaitu pertama, mengabaikan nilai waktu dari uang. Yang kedua, mengabaikan proceeds setelah PBP dicapai. Yang ketiga, mengabaikan nilai sisa. Selanjutnya yaitu metode Net Present Value atau NPV. Metode ini digunakan untuk mencari selisih antara nilai sekarang dari aliran kas neto dengan nilai sekarang dari suatu investasi. Rumusnya adalah sebagai berikut. Dengan keterangan I0 yaitu nilai investasi atau outlays, AT yaitu aliran kas neto pada periode T, R yaitu discount rate, T yaitu jangka waktu proyek investasi atau umur proyek investasi. Metode Profitability Index atau PI merupakan metode yang memiliki hasil keputusan yang sama dengan metode NPV. Artinya, apabila suatu proyek investasi diterima dengan menggunakan metode NPV, maka akan diterima pula jika dihitung menggunakan metode Profitability Index. Rumus dari metode Profitability Index yaitu total PV of proceeds dibagi investasi atau total PV of proceeds dibagi initial outlays. Dengan ketentuan, apabila PI lebih besar dari 1, maka rencana investasi layak diterima. Dan apabila PI kurang dari 1, maka rencana investasi tidak layak diterima atau ditolak. Selanjutnya, metode Internal Rate of Return atau IRR merupakan metode penilaian investasi untuk mencari tingkat bunga atau discount rate yang menyamakan nilai sekarang dari aliran kas neto dan investasi. Pada saat IRR tercapai, maka besarnya NPV sama dengan 0, atau rumusnya sebagai berikut. IRR sama dengan RK plus NPV RK dibagi PFRK min PFRB kali RB min RK. Apabila besarnya IRR lebih besar daripada tingkat bunga yang digunakan sebagai biaya modal, maka investasi akan diterima, dan sebaliknya. Selanjutnya, hubungan antara NPV, PI, dan IRR. NPV, PI, dan IRR mempunyai hubungan yang selaras, atau suatu usulan proyek investasi yang layak dilaksanakan jika dinilai dengan metode NPV, maka layak pula jika dinilai dengan metode PI dan IRR. Selanjutnya, analisis investasi penggantian. Investasi penggantian perlu dilakukan antara lain karena dengan mengganti suatu aktiva akan terjadi penghematan biaya atau akan menambah hasil atau laba perusahaan. Aliran kas pada investasi penggantian sedikit berbeda dengan investasi baru, yaitu di mana kas keluar awal pada investasi penggantian berasal dari harga perolehan aktiva baru dikurangi dengan nilai jual bersih aktiva yang diganti. Sedangkan aliran kas masuk pada investasi penggantian berupa penghematan bersih dari biaya yang diakibatkan oleh penggantian tersebut dan dari tambahan pendapatan yang diakibatkan oleh meningkatnya penjualan perusahaan. Selanjutnya, capital rationing terjadi ketika perusahaan menghadapi pemilihan beberapa usulan investasi yang menghasilkan return berbeda-beda, sedangkan perusahaan memiliki keterbatasan dana yang akan digunakan untuk investasi tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.